Baiklah teman-teman, saya melihat klip ini sekitar sebulan yang lalu dan saya berniat untuk bereaksi terhadapnya, tapi kemudian saya lupa. Lalu Mehdi Hasan mengagumi itu dan dia mengembangkan argumen itu lebih jauh lagi. Jadi saya pikir saya akan segera bereaksi terhadapnya. Dan saya akan memberitahu kalian bahwa orang-orang yang menderita sindrom obsesi anti-Israel ini, mereka selalu mengambil penjelasan terburuk agar sesuai dengan narasi mereka bahwa Israel itu jahat. Orang Yahudi ada di balik setiap konspirasi, bla bla bla, omong kosong seperti itu. Jadi jelas, Tucker Carlson sekarang juga mulai menderita sindrom obsesi anti-Israel. Tapi sebenarnya dia menyampaikan poin yang sangat bagus di akhir. Dan sebenarnya saya setuju dengan kesimpulannya. Tapi saya tidak setuju dengan pemahamannya tentang hal itu. Jadi lihatlah video ini. Apakah Anda percaya pada hak Israel untuk tetap ada? Apakah Anda menganggap diri Anda seorang Zionis dalam definisi yang sempit itu? Apa maksudnya hak untuk tetap ada? Keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Tapi negara itu punya hak. Apa maksudnya? Bahwa Anda berpikir itu harus terus ada sebagai negara saat ini. Jadi Anda tidak setuju dengan Iran misalnya. Izinkan saya bertanya, karena Anda yang menanyakan pertanyaannya. Rasanya adil jika saya meminta Anda mendefinisikan istilah tersebut agar saya bisa menjawabnya. Anda telah menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Anda percaya Israel berhak untuk tetap ada? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah Anda percaya Israel harus terus berlanjut sebagai negara bangsa? Ya lihat, itulah mengapa dia gagal memahami itu. Itu pertanyaan yang sama. Ketika Anda percaya bahwa sebuah negara berhak untuk tetap ada, itulah konsep utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah arti sebenarnya. Meskipun kita tidak suka Korea Utara, kita tidak suka beberapa negara yang buruk, tapi mereka punya hak untuk tetap ada karena kita telah mengakui bahwa mereka adalah negara berdaulat. Jadi ketika kita mengakui itu, bahwa itu adalah negara berdaulat, maka negara itu punya hak untuk tetap ada. Artinya tidak ada negara yang bisa berkata, begini, kita harus menghapusnya dari peta. Itulah maksudnya. Karena rezim Islam Iran telah mengatakan hal itu tentang Israel selama 47 tahun terakhir, bahwa mereka akan menghapus Israel dari peta. Itulah mengapa Israel menciptakan frasa itu. Apakah kami punya hak untuk eksis? Ketika kamu bilang ya, kamu punya hak untuk eksis, maka itu berarti, oh, saya tidak mengatakan bahwa kamu harus berhenti ada. Karena ada beberapa orang, Tucker Carlson, yang benar-benar percaya bahwa Israel tidak punya hak untuk ada. Itulah mengapa perbedaannya sangat penting. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat berbeda. Jadi saya sering mendengar setelah dibentuk sebagai entitas politik pada tahun 1948, Untuk eksis. Ya, itu memang artinya. Inilah mengapa negara-negara saling mengakui satu sama lain. Ada negara yang tidak mengakui negara lain. Misalnya, Pakistan tidak mengakui Israel. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain. Tapi negara-negara Eropa Barat yang mengakui negara Israel memiliki hubungan diplomatik dengannya. Itulah maksudnya, hak untuk eksis. Ketika seorang manusia bertanya, apakah saya punya hak untuk eksis? Apakah saya punya hak untuk hidup? Sebuah negara akan berkata, ya, kamu punya hak untuk hidup. Kami akan memastikan bahwa kamu terus hidup. Kami akan melindungi hidupmu, penghidupanmu, keluargamu, dan sebagainya. Itulah maksudnya. Tapi ketika berbicara tentang negara, kita punya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang seharusnya menjadi lembaga yang menyatukan semua negara. Jadi ini adalah pertanyaan moral Tucker Carlson, apakah kita punya hak untuk eksis? Apakah menurutmu kami layak untuk hidup atau tidak? Jika kamu bilang tidak, baiklah, maka kami adalah musuhmu dan kami akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kami lakukan. Itulah posisi Israel. Apa salahnya dengan itu? Setiap negara memiliki posisi seperti ini. Apakah itu yang kamu tanyakan? Aku tidak ingin terlalu terpaku pada hak untuk... Tidak. Haruskah itu tetap ada? Apakah itu yang kamu tanyakan? Iya, Aku tidak mau terpaku pada... setiap negara punya hak untuk eksis, ya. Benar. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Haruskah itu terus ada? Begitulah aku mendefinisikan desain yang sempit. Karena frasa yang kamu gunakan itu dibuat oleh pemerintah Israel, tentu saja. Apakah itu punya hak untuk eksis? Jadi pertanyaan saya untukmu adalah, apa itu? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan saya? Itu bukan pertanyaan sepintar yang kamu anggap. Setiap negara yang diakui memiliki hak untuk eksis. Dan negara itu punya sekutu. Kadang-kadang kita punya perbedaan pendapat. Seperti yang saya katakan, Pakistan tidak mengakui keberadaan Israel. Mereka punya syarat. Mereka bilang, kami akan mengakui setelah kalian membentuk negara Palestina yang merdeka. Tapi Iran bilang, tidak, sama sekali tidak, habis, nol. Itulah sebabnya Israel menciptakan istilah itu. Itu sangat sederhana, saya tidak tahu apa pertanyaan Anda. Apakah Anda bertanya, apakah negara itu punya hak untuk eksis? Atau apakah saya ingin negara itu tetap ada? Apakah saya menginginkan kehancurannya? Baik, jika Anda mengakui bahwa saya percaya ia punya hak untuk eksis karena itu adalah negara merdeka,
maka ya, Anda meniadakan ketiga pilihan lainnya. Selamat, sekarang Anda memperlakukan Israel seperti negara lain pada umumnya. Itu saja yang diminta Israel. Tentu saja, saya tidak menginginkan kehancurannya. Saya sudah bilang, seperti yang Anda tahu, karena saya sudah mengatakannya kepada Anda, saya tidak ingin Israel dihancurkan atau harus menggunakan senjata nuklir. Kita sudah menetapkan bahwa Anda termasuk dalam pengertian sempit Zionis itu. Kalau begitu, saya bukan seorang Zionis. Saya tidak ingin negara manapun dihancurkan sama sekali, dan saya tidak ingin orang-orang mati, terutama mereka yang tidak melakukan kejahatan, karena saya tidak percaya pada pembunuhan orang yang tidak bersalah. Titik. Itulah dasar dari peradaban Barat. Tidak, sungguh, itu bukan dasar dari peradaban Barat. Maksudmu apa? Saat perang atau dalam masyarakat yang ada sekarang, maksudmu apa? Ya, kamu bisa memiliki supremasi hukum di dalam batas-batas masyarakatmu. Tapi ketika kamu pergi berperang, itu bukan dasar dari peradaban Barat. Orang-orang selalu mati. Orang-orang tak bersalah selalu mati selama perang. Itu adalah sesuatu yang bahkan sampai hari ini tidak bisa kita hindari. Meskipun Amerika Serikat dan Israel menghabiskan banyak uang untuk bom presisi, bukan bom bodoh. Bom bodoh jauh lebih murah untuk diproduksi. Kamu tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini? Seperti, oh, Amerika menghabiskan $1 juta untuk memproduksi rudal Patriot atau rudal lainnya. Amerika bisa memuat pesawat pengebom B-52 tua itu dengan bom non-presisi dan menjatuhkannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka sangat mengutamakan penggunaan bom presisi, menghabiskan banyak uang. Dan tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan korban sipil dan memaksimalkan penghancuran target. Tapi mereka tetap tidak mendapatkan pujian apapun. Dan karena kita tetap saja akhirnya membunuh banyak orang tak bersalah. Jadi itu bukanlah dasar dari peradaban Barat. Nilai-nilai dasar peradaban Barat adalah kebebasan berbicara, sekularisme, liberalisme, demokrasi, dan banyak hal lainnya. Ini terlalu sempit untuk dijadikan dasar peradaban Barat. Peradaban Timur, yang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Mereka percaya pada hukuman kolektif, saya tidak. Jadi, kamu sama sekali bukan seorang Zionis. Saya bahkan tidak tahu apa artinya itu. Kenapa kamu tidak bertanya? Definisikan dulu istilahnya, lalu saya akan jawab apakah saya sesuai dengan definisi itu. Dalam definisi sempit yang dia gunakan hari ini, itu berarti bahwa orang Yahudi memiliki tanah air. Dan karena mereka sekarang memang sudah punya tanah air, maka itu harus terus berlanjut. Saya tidak ingin kehancurannya. Jadi, kamu seorang Zionis. Zionis, dalam istilah sempit saya, definisi ini adalah bahawa negara Israel sebagai entitas politik memiliki hak untuk terus ada. Hak? Dari mana hak itu berasal? Maksudmu apa? Ini seperti saya bukan sedang berperang. Maksudmu apa? Hak untuk hidup, hak untuk eksistensi adalah hak untuk memiliki hubungan diplomatik. Yang dia tidak mengerti adalah bahwa PBB mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Oke? Itu ada dalam piagam hak asasi manusia. Ini adalah kata-kata yang disepakati bersama oleh masyarakat atau peradaban. Jadi seperti yang saya katakan, apa yang kita sebut hukum internasional di PBB, negara-negara punya hak untuk eksis. Entitas politik punya hak untuk eksis. Bukan berarti mereka tidak punya hak untuk eksis. Saya hanya tidak mengerti kenapa dia begitu terpaku pada hal ini. Aku tahu, saya hanya ingin tahu apa yang kamu tanyakan. Saya rasa kamu sudah menjawab pertanyaannya, karena saya tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Ayo kita pergi ke... Kamu tidak mau memperjelas pertanyaanmu. Dan aku tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan padaku. Aku sudah bilang aku tidak ingin Israel dihancurkan. Aku tidak ingin siapapun dibunuh. Dan kamu sudah bilang, apakah Israel punya hak untuk ada? Apakah negara itu punya hak? Dan pertanyaanku adalah, hak apa yang kamu bicarakan? Apakah Inggris punya hak untuk ada? Apakah Amerika Serikat punya hak untuk ada? Ya. Apakah Amerika Serikat punya hak untuk ada? Itu adalah negara berdaulat. Bukan berarti membutuhkan izin dari siapapun. Ya ampun, itu sangat bodoh. Apa alasan negara kecil seperti Estonia tidak diserang oleh kekuatan di sekitarnya di dunia modern? Jelas, karena NATO dan kekuatan Amerika. Tapi hukum internasional mengatakan itu adalah negara berdaulat yang independen. Negara itu punya hak untuk eksis sebagai entitas politik. Oke, tidak ada negara lain yang punya hak untuk mengambilnya hanya karena kamu kecil atau karena banyak orang dari etnis kami di wilayahmu. Atau kami tidak setuju dengan sengketa perbatasan tahun 1850-an atau alasan lainnya. Tidak, kami tidak mengakui itu. Estonia adalah negara kecil. Negara itu punya hak untuk eksis. Itulah maksudnya. Itu adalah istilah hukum yang dibuat agar kita bisa melegitimasi negara bangsa. Hanya itu. Apa kamu mau berdebat secara filosofis? Kalau begitu, manusia juga tidak punya hak untuk ada, karena lubang hitam bisa datang dan menelan kita semua. Dan ya, dalam arti itu, tidak ada yang punya hak atas apapun. Alam semesta tidak meminta izinmu. Aku tahu.
Maaf, aku punya teman-teman religius. Mereka punya pandangan dunia yang berbeda. Kalau kamu terus mengupas lapisan bawang ini, maka hal ini tidak akan pernah selesai. Tentu, kamu bisa menjadi benar-benar ateis dan objektif. Tidak ada yang punya hak atas apapun. Tapi dalam sistem yang kita jalani sekarang, setiap negara berdaulat punya hak untuk ada. Ada tatanan dunia yang dibangun setelah tahun 1945 yang menyatakan bahawa agresi tidak boleh dibenarkan ke dalam suatu negara, bahawa negara-negara dengan batas wilayah memiliki hak untuk tetap ada. Saya sangat setuju dengan itu. Itulah sebabnya hal pertama yang dilakukan Israel dalam 2 minggu sejak perang ini dimulai, yang konon menyangkut kelangsungan hidup mereka, adalah mengambil wilayah Lebanon Selatan, merebut wilayah negara lain, seperti yang telah mereka lakukan berulang kali. Dan tidak ada yang bahkan menyebutkan itu. Jadi saya rasa saya menentang hal itu, karena menurut saya Lebanon punya hak untuk ada. Ya, Lebanon memang punya hak untuk ada. Tapi sekarang kalian sedang berperang. Kalian telah menyatakan bahwa ini perang antara dua faksi. Dan saya tahu pemerintah Lebanon tidak terlibat dalam hal itu. Sayangnya, mereka belum bisa menyelesaikan masalah Hizbullah. Dan saya mengerti. Saya pikir Amerika seharusnya membantu mereka untuk menyingkirkan Hizbullah. Tapi sekali lagi, kenapa Amerika harus terlibat? Itu akan membuka masalah baru yang lebih rumit. Jadi ya, dunia mengakui bahwa Lebanon berhak untuk eksis. Dunia juga mengakui, dunia yang beradab mengakui bahwa Israel berhak untuk eksis. Tapi kedua faksi itu sekarang sedang berperang satu sama lain karena salah satunya berkata, "Hei, kalian menembakkan roket ke wilayah kami dan kalian membunuh rakyat kami." Jadi untuk menetralkan ancaman itu, kami akan mengambil tindakan. Oke, ketika kamu pergi berperang, kamu mengatakan bahwa aku tidak setuju dengan apapun sekarang. Ini saatnya. Sekarang kamu melawan aku. Mari kita selesaikan ini. Inilah mengapa ketika negara-negara berperang, mereka juga menangguhkan konstitusi mereka. Karena sekarang aturan dan hukum normal tidak berlaku. Jadi itu adalah pendapat yang sangat bodoh. Hanya karena mereka juga berhak untuk eksis, bukan berarti kita tidak bisa berperang. Tidak, ketika kamu berperang, kamu benar-benar mengatakan bahwa sekarang aturan dari luar tidak berlaku. Kamu menyerangku, aku akan menyerangmu. Itulah mengapa ketika beberapa orang Israel memposting, "Oh, lihat apa yang dilakukan Iran dan melemparkan rudal ke arah kami." Saya tidak pernah men-tweet itu. Kamu tahu, saya tidak pernah men-tweet. Maksudku, teman-teman, ayolah, ini perang yang sangat ingin kalian jalani, bertarung, dan itu tidak masalah. Jika saya orang Israel, saya akan berkata, "Ya, ayo kita potong kepala gurita itu, rezim Islam." Tapi saya tidak akan mengeluh soal itu ketika rudal jatuh di Israel. Dan saya pikir banyak orang Israel, mereka seperti sudah terbiasa dengan itu. Mereka berani menghadapinya. Mereka berhak untuk eksis, tapi saya perhatikan begitu kita mulai membagi-bagi hak, hanya satu negara yang tidak mendapatkannya. Saya tidak mengatakan itu. Kamu benar-benar memutarbalikkan kata-kata saya. Jadi Karena saya percaya, inilah yang saya yakini. Karena kamu bertanya, Saya percaya pada standar yang berlaku secara universal. Dan jika standar itu tidak berlaku secara universal, maka itu bukan standar yang... Disinilah saya sebenarnya setuju dengan itu. Kita memang punya preferensi, misalnya, dunia memandang Australia berbeda dengan Korea Utara. Oke, tapi di bawah PBB, Korea Utara berhak untuk eksis. Dan omong-omong, itu sebenarnya hanya gencatan senjata antara Korea Utara dan Selatan. Kita sebenarnya belum punya status hukum yang disepakati untuk negara itu. Tapi bahkan dalam keadaan seperti itu, orang akan berpikir, Korea Utara, ya sudah, biarkan saja mereka berbuat sesuka hati. Tapi kita memang punya preferensi. Kamu mau berbisnis dengan Australia atau Korea Utara? Jadi kita memang punya preferensi. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, Tucker Carlson. Ya, kamu mungkin ingin pamer moral dengan mengatakan bahwa kamu mengambil posisi yang sangat mulia. Saya ingin standar yang berlaku secara universal. Kami mencoba menerapkan standar itu secara adil, tapi di dunia nyata semuanya tidak berjalan seperti itu. Sama seperti dalam hukum internasional, kamu seharusnya tidak menciptakan entitas teroris non-negara untuk menyerang sebuah negara berdaulat. Kamu tidak diizinkan melakukan itu. Tapi rezim Islam Iran tidak peduli tentang hal itu. Jadi mereka bilang, pokoknya kami tidak mau menggunakan hukum internasional ini. Jadi itu menciptakan konflik. Dan sekarang negara-negara seperti Israel yang didukung oleh kakak besarnya Amerika akan mengejarmu dan mengebommu karena sekarang kita sedang berperang. Meskipun Amerika secara teknis belum menyatakan perang, tapi kita sedang berperang. Sekarang tidak ada aturan yang berlaku. Jadi saya tidak mengerti kenapa dia terjebak dalam masalah hak untuk tetap ada ini. Ya, mereka memang punya hak untuk tetap ada. Sama seperti Australia punya hak untuk tetap ada. Britania Raya, Inggris, setiap negara punya hak untuk tetap ada. Dan jika kamu menyerang negara itu secara tidak adil, maka negara itu akan melibatkan sekutu-sekutunya. Dan karena itu, kita punya posisi. Ketika Rusia menyerang Ukraina tanpa provokasi, Ukraina tidak pernah menyerang Rusia. Itu melanggar hukum internasional. Dan yang membuatnya lebih buruk lagi, itu adalah serangan terhadap sesama negara demokrasi yang kita sukai. Oke, saya tahu beberapa orang MAGA tidak suka Ukraina, entah karena alasan apa. Mereka juga punya sindrom kebencian terhadap Zelensky.
Trump juga sedikit punya sindrom kebencian terhadap Zelensky. Jadi itu melanggar hukum internasional. Sekarang PBB adalah badan yang lebih tinggi. Oke, itu tidak berarti semua orang harus setuju dengan satu pihak atau pihak lainnya. Alasan utama untuk berperang adalah karena saya tidak setuju dengan apa yang terjadi di sini. Oke, jadi Putin membuat banyak alasan omong kosong bahwa mereka itu Nazi. Zelensky adalah seorang Yahudi. Dia memang ada di Brigade Azov yang merupakan batalion kecil yang rasis. Tapi itu hanya satu batalion. Itu tidak mendefinisikan Ukraina. Jadi Putin membuat beberapa alasan omong kosong. Tapi pada akhirnya dia hanya ingin merebut beberapa wilayah. Dan karena dia adalah seorang diktator yang menua, mereka cenderung menjadi lebih paranoid dan lebih terobsesi dengan warisan mereka. Itu yang terjadi pada semua diktator. Dan hal yang sama juga akan terjadi pada Xi Jinping. Dia akan mencoba mengambil alih Taiwan selama masa hidupnya. Jadi seluruh dunia akan terjerumus ke dalam perang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini juga merupakan kunci lainnya. Iran adalah sekutu Tiongkok. Menjatuhkan rezim Islam Iran akan membuat Tiongkok sendirian. Jadi ada elemen lain dalam perang ini juga. Tapi dalam kasus ini, Israel adalah sesama negara demokrasi. Iran telah mengatakan akan menghapus mereka dari peta. Mereka terus-menerus menyerang Israel. Kejadian terbaru terjadi pada 7 Oktober 2023. Jadi wajar saja Israel harus berperang dengan rezim Islam Iran. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan jika kita mengakui bahwa Israel punya hak untuk eksis, kita juga harus mengakui bahwa Iran punya hak untuk eksis sebagai sebuah negara. Tapi bukan rezim yang sekarang karena tindakan-tindakan yang sudah disebutkan tadi.